Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara ujian bagi para lelaki, ya termasuk fitnah besar bagi para lelaki adalah ujian wanita. Ya, subhanallah. Raja, tidak peduli raja ataupun ya orang-orang besar lah. Bahkan ulama, asatidzah, aktivis dakwah, semuanya diuji dengan wanita. Sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih besar setelahku melainkan fitnah wanita. Subhanallah, fitnah wanita tipu dayanya sangat-sangat besar. Bagaimana diceritakan di dalam surat Yusuf itu, subhanallah, bagaimana Nabi Yusuf, seorang nabi, ya, kemudian digoda, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Ya. Itu yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana yang tidak? Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kecintaan, ya, terutama lelaki itu kepada wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hubbus syahawati minan nisa. Ya, zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Ya, subhanallah. Dijadikan kecintaan itu diantaranya adalah kepada wanita. Ya, subhanallah. Oleh karenanya Islam menutup segala macam celah untuk kita berbuat kerusakan di muka bumi, berbuat kekejian. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra, Allah mengatakan, la taqrabuz zina wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina. Wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada perzinahan itu diharamkan. Ya, karena perzinahan, ya, itu adalah perbuatan yang sangat keji dan merupakan dosa yang sangat besar. Ya. Oleh karenanya di dalam Islam ikhtilat, berkumpul antara laki-laki dan perempuan itu dilarang. Ya. Kemudian bagaimana kita memandang wanita yang bukan mahram kita itu juga dilarang. Ya. Itu di antara penjagaan agama kita, agama Islam, agar kita terhindar dari fitnah wanita. Juga Islam menawarkan solusi yang sangat besar, solusi yang sangat bagus. Ya, di antaranya adalah solusi menikah halalan thayyiba. Ya, bahkan ini di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Di antara sunnahku adalah menikah. Barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan golonganku. Jadi Islam, ya, memberikan solusi. Kalau sudah kita mencintai atau menyukai seorang wanita, dirasanya sudah besar, ya, maka ada jalan halalnya untuk melampiaskan syahwat, yaitu dengan menikah. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, lihat khitabnya para pemuda. Kenapa kok enggak para yang tua? Ya, karena yang banyak tergoda, meskipun tua juga tergoda juga dengan wanita, tapi kebanyakan aghlabiyah kaum pemuda ini yang banyak terjerumus kepada fitnah wanita. Ya, oleh karena dibuat ya ma'syaras sabab lil aghlabiyah, kebanyakan. Man istata'a minkumul ba'a, kalau seandainya kalian sudah memiliki kemampuan, ya, kemampuan dalam menafkahi, kemampuan juga dalam melayani istri dan lain sebagainya, maka faliyatazawwaj. Di situ ada fi'il amr, menikahlah. Ya. Akan tapi para ulama mengatakan, ulama fikih itu, ya, nikah itu hukumnya bisa, ya, 5 hukum bahkan. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya mubah, ada kalanya haram, ada kalanya makruh. Ya, subhanallah. Lihat, Islam menawarkan solusi. Islam memberikan jalan yang terbaik dan ini halal. Ya, bahkan kita disuruh menikahi al-wadud, ya, wanita-wanita yang subur, yang kemudian penyayang,
untuk menghasilkan, di antara tujuan pernikahan adalah menghasilkan keturunan yang banyak. Ya, karena Rasul SAW akan berbangga nanti pada hari kiamat. Ya, subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya juga memperingatkan diri saya pribadi dan kaum muslimin semuanya, hati-hati dengan tipu daya wanita. Ya, jangan merasa aman dengan fitnah wanita meskipun kita mungkin anak pesantrenan, ustadz bahkan, atau sudah kiai, subhanallah, itu tidak menjamin sama sekali. Fitnah wanita itu dahsyat. Ya, subhanallah, hati-hati. Ya, selain fitnah harta yang membinasakan, juga ada fitnah wanita yang juga tidak kalah membinasakan seorang manusia. Bisa saja kita tertipu, terfitnah. Oleh karenanya, ayo, ya, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, untuk kita hati-hati menghindari segala macam bentuk, ya, akan mengantarkan kita ke fitnah. Ya, mulai dari kita berusaha menundukkan pandangan, ya, ghaddul basar, ya, harus menundukkan pandangan, kemudian tidak berhahahi, tidak mesraan atau berchattingan dengan lawan jenis, ya, kalau tidak ada kepentingan yang mendesak. Kita tutup celah-celah itu, ya, karena dari situ awalnya muncul kemudian perzinahan secara fisik, waliyadzubillah. Ya, oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, introspeksi diri masing-masing, ya, dan hindari segala macam bentuk yang akan mengantarkan kita kepada perbuatan yang keji. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menyelamatkan kita, keluarga kita dari fitnah yang berbahaya ini. Semoga kita diberikan kenikmatan yang halal, ya, bukan kenikmatan yang haram. Ya, karena kenikmatan yang haram hanya nikmat sesaat, dosanya terus. Ya, kalau kenikmatan yang halal itu ya nikmat, ya pahala. Ya, itu yang harus kita perjuangkan, yang harus kita lestarikan, ya nikmat yang halal itu. Ya, oleh karenanya marilah, ya, kita terus memohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya, yang Kau Maha membolak-balik hati. Mungkin sekarang tidak, besoknya bisa jadi iya gitu ya. Allah Subhanahu wa taala Maha membolak-balikkan hati manusia. Kita terus memohon kepada Allah agar kita tidak dijerumuskan dalam fitnah itu. Kemudian ketika kita melihat ada seseorang yang terjerumus dengan fitnah itu, maka tugas kita menasihati, bukan mengolok-ngolok. Kita tidak boleh mengolok-olok orang-orang yang berbuat dosa. Bisa jadi dosa yang diperbuat oleh seorang yang kita olok-olok, kita akan lakukan juga. Makanya hati-hati, ya, jangan pernah mengolok-olok orang-orang yang berbuat dosa. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.